yang punya suami sama istrinya suruh di sini. Selamat siang pemirsa, rekam jejak kembali hadir menemani Anda di siang hari ini. Bersama saya Kansa Hansa akan menghadirkan informasi mendalam selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, bekas sekolah yang kurang memadai, tidak sanggup bersaing di dunia kerja maupun usaha, membuat cukup banyak orang dengan usia produktif jobless alias nganggur. Ini menciptakan lapangan pencari uang yang bisa dibilang mudah, tanpa skill, tanpa ijazah, yang penting stamina memungkinkan. Ya, ngemis salah satunya. Dengan berbekal belas kasihan, bisa loh hidup dari ngemis. Yang lebih memprihatinkan, mereka kerap membawa anak di bawah umur sampai larut malam. Dan tak jarang, para pengemis ini dikoordinir. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan aksi licik pengemis di Kota Serang. Salah satu kota yang terus berkembang di Provinsi Banten yaitu Kota Serang, menampilkan gambaran dinamika sosial yang kompleks di tengah gemerlapnya aktivitas kota. Keberadaan kelompok pengemis menjadi sorotan yang memperlihatkan sisi lain dari keseharian warga kota. Berdasarkan pengamatan di lapangan, jumlah pengemis di beberapa titik strategis Kota Serang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan tantangan sosial yang masih dihadapi oleh kota ini meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terus berlanjut. Para pengemis ini sebagian besar dari kalangan rentan seperti lanjut usia, difabel, dan anak-anak yang terlantar. Tapi dia nggak pernah pengen sekolah gitu. Tapi ada keinginan nggak? Keinginan mah ada, pengen deh. pengen sekolah gitu, ngeliatin orang pengen kan. Terlihat berusaha bertahan hidup di jalanan yang penuh hiruk-pikuk. Namun sangat disayangkan saat ini masih banyak pengemis di usia produktif yang takut bersaing di dunia kerja dan usaha. Kehadiran mereka menjadi cermin dari tantangan sosial yang lebih dalam, menandai kesenjangan ekonomi dan akses terhadap layanan sosial yang masih ada di masyarakat. Mereka mungkin hanya sebagian kecil dari persoalan yang lebih luas, namun memberikan gambaran tentang aksi para pengemis di Kota Serang dapat membantu masyarakat lebih waspada terhadap aksi licik yang dilakukan. Kami mulai melakukan investigasi dengan membagi tim untuk menelusuri setiap sudut Kota Serang, sehingga dapat menemukan di mana target yang bisa kami gali informasinya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau menelusuri setiap titik di Kota Serang, termasuk di lampu merah dan tempat pariwisata. Kita akan membagi di beberapa kelompok. Di kelompok 1 nanti ada di bagian lampu merah, lampu merah, dan di kelompok 2 itu di tempat wisata-wisata. Oke, semangat! Rekam jejak Investigasi sukses! Kami mulai melakukan perjalanan menuju beberapa titik lampu merah di siang hari untuk mencari target yang akan kami gali informasinya. Tujuan pertama kami menuju daerah lampu merah Kebon Jahe. Kami mulai menepi dan tampaknya saat ini belum ada target yang akan kita temui. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju alun-alun Kota Serang, di mana sebelumnya kami mendapatkan informasi banyaknya pengemis di daerah tersebut. Sesampainya kami di sana, ternyata nihil. Gak ada.
Enggak ada cuy. Enggak ada biasanya di situ. Ngakak. Dicari nggak ada, nggak dicari. Meresahkan. Kami berasumsi mungkin pengemis tidak beroperasi di siang hari, apalagi ini hari Senin, dan kami sempat pesimis karena tidak menemukan target yang diinginkan. Tapi kami tetap melakukan perjalanan menuju Stadion Maulana Yusuf. Di tengah perjalanan, salah satu tim kami melihat sepasang pengemis dan akhirnya kami mencoba untuk menghampiri pengemis tersebut. Alih-alih menggali informasi, justru kami merasa iba hanya dengan melihat keadaannya yang difabel. Kami pun memutuskan untuk tidak mendatangi dan tetap melanjutkan perjalanan ke stadion. Di stadion, kami melihat pengemis yang berjalan menggunakan tongkat. Salah satu tim kami mendekati untuk memberikan uang, lalu mengikuti pengemis tersebut. Kami sempat kehilangan jejak, tapi akhirnya kami menemukan pengemis tersebut sedang makan. Setelah pengemis itu pergi, kami menggali informasi ke pedagang siomay yang mengenal pengemis tersebut. Oh iya, pengemis itu. Sudah lama nggak di sini? Kayaknya lama itu nggak tahu. Gimana? Asli orang sini. Asli siapa? Yang tadi. Oh, aslinya orang Labuan. Sekarang kalau Tiap hari. Ayo. Tiap hari pulang. tadi beneran Iya. Bapak tahu nggak sih? Oh, ada yang pusat badannya masih sehat. Oh, nggak tahu tuh. Pernah lihat? Pengamen banyak lihat. Kalau pengamen banyak. Malam-malam deh. Iya, di laut, jalan-jalan banyak. Di sini. Iya, banyak. Jadi kalau yang pengamis dikit ya? Iya. Kalau di Rauma mah banyak kan. Tapi di Rauma pengamisnya di dalam bukan? Iya. Orang Banten ya? Iya. Di jalan-jalan. Jadi kurang banyak pengamis ya? Untuk pengamen. Pokoknya kalau di Raum pasti banyak. Ditanya, Aslinya tuh. yang tadi mah di Labuan ada tiap hari pulang. Oh, pulang. Setiap sore pulang. Iya, pagi di sini. Pulang. Ya, Naik angkot. naik mobil yang itu. Yang sipir dari Pakupakan. Bolak-balik. Iya, tadi naik. Dari sini jalan kaki atau Iya, kalau udah di sini mah jalan ya. Mobil. Dan kaki, ya. Kalau gitu komplek kalau pasar dari pasar. Setelah bertanya, kami berpikir untuk mengejar pengemis itu, namun ternyata kami telah kehilangan jejak. ya kita kehilangan jejaknya lagi. Wah, kehilangan jejak. Di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah makan Padang, kami menemukan dua orang pengemis perempuan dengan perbedaan usia yang cukup menarik perhatian kami. Ada yang terlihat sudah cukup tua dan terlihat masih usia produktif. Kemudian kami mewawancarai kedua pengemis tersebut. Namun, hanya satu orang pengemis saja yang setuju untuk kami wawancarai, yaitu pengemis yang sudah lanjut usia. Asalnya dari sini apa dari mana? Ibu tempat tinggal. Tempat tinggalnya di sini. Apa daerah Serang bukan daerah Serang? Iya.
Daerah sini, orang Serang. Udah berapa lama Ibu tinggal? Enak orang video. Jawa, itu Jawa. Oh, Jawa. Ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Gimana bisa omongin no? Oh, Jawa. Oh, Jawa. Oh, berarti Ibu wis tinggal ning kene pirang tahun? 8 tahun. 8 tahun. Kerja mangkenen pirang tahun? 8 tahun. Pada bae. Pada bae. Iya, mau lelaki dina anu lo ngegelati no ya, wae anak no anak pada mati. Makan dua anak. Anaknya mati, anak bapak mati. Berarti Ibu dewekan bae. Kan baik kan ponakan. Laka keluargane. Lah, anaknya ponakan, anak adik. Oh. Terus orang ngurusi mbok. Ngurusi Ibu. Ngurusi masih. Tapi jarang konon ya. Iya. Udah mana mangan. Ibu lamun kayak mungkinan kan neng kene setiap dino apa Bu? Paling ke mulai jam 2 kan. Jam loro. Sampai jam loro sore. Musiku balik. Iya no. Oh. Konek kesuke pagi neng kene maning. Kita mana ini pengajian. Oh. Ini kok Rebo Mrimi. Oh, berarti orang tiap dino ya Bu ya? Orang tiap dina. Oh. Kita ngaji pengajian, ngaji bibis. Mengaji bibis. Mengajar gimana kelas. Iku Bu, latih duit neng kene biasanya sedina iku dapat pira? Iya, paling oleh seket sebidak. Seket. Iya. Seket. Oleh ojek 15.000. Oh. Laku ya. Laku no. Orang tentu ya. Ukur Rebo paling nomor ini tas ngaji. Berarti Rebo meren ini jam loro maning Bu ya. Iya. Tapi orang setiap dina ya. Lamun iku ni siapa nih Bu? Hah? Iku mau. Tuh, wong liyan kan. Oh, batur Ibu. Wong Cibitan. Anu lah kok sih Bu, kayo misalkan kayak mengkenen, tapi uang iku Bu sehat, masih bisa megawe, tapi orang pengen megawe, pengen kayak mengkenen pengen daging. Ini. Lah iya. Akeh ora? Sing minta-minta, tapi awaknya masih sehat, ora wis tua. Anak ora? Sing kene. Anak bae ya. Berarti sedinane Ibu nih orang nyampe oleh 50.000 kon. Ini ojek kan gua ojek dia nih lah. Ojek bisa. Paling semit oleh piro Bu? Hampir 15.000 ojek. Tapi Ibu nih dua omah. Lah dua cilik memang kalau dia ini Adi. Aduh Adi. Tadi jaluk nuhun wawancara Ibu ya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Badannya. Amin. Semoga rezekinya akeh ya Bu. Ya wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Karena penasaran dengan cerita pengemis yang muda tersebut, kami mencari informasi dengan menanyakan kepada tukang parkir yang sudah bekerja di tempat tersebut bertahun-tahun. Kalau boleh tahu ini nih yang ngemis ini, itu udah lama nggak di sini? Udah lama, hampir sama kita sama dia nih. Berapa tahun? Yang ngemis juga itu? Ya sekitar 22 tahun ini. Gak punya ini, gak terbaik ada. Oh yang ngemis juga di situ Bu? Ya. Bapak asli orang sini? Orang sini di Cerito, tempat air belakang Carrefour. Oh. Air ini di Maret. Itu yang ngemis itu nggak sampai setiap hari apa enggak sih? Saya rolling, sekarang parkir nih, besok temen. Jadi rolling aja. Jadi setahu Bapak ini setiap Bapak jaga ada nggak? Ya, Setiap Bapak jaga yang di sini selalu ada? ada. Ada terus sampai jam berapa? Sampai Sore ya? 4 Pak. Jam 4, Sore. 5, jam 4. Datang lagi pagi lagi? Ya, enggak. Datang lagi, nanti besok teman saya, rolling. Iya iya. Tapi kalau teman Bapak itu si pengemisnya itu aja atau beda lagi? Beda lagi yang malam. Oh, beda lagi yang malam. Jadi yang masuk jam ini sama, enggak masuk pagi pulang dapat, dapat ada yang isi, pulang jam 10 malam. Ya, mau gitu ya? Kayak pengemis juga. Itu mengganggu nggak sih untuk pengunjung? Ya, mau berapa pengunjung kalau pengemis kayak gitu? Enggak sih kan namanya ya tempat begini ya, Ya. sama-sama saling mengerti aja gitu. Lalu ya, Iya. penting nggak buat orang. Nah, itu aja yang penting jangan buat usaha kita jangan buat macam-macam ya. Iya. Misalkan maaf kan gitu kan. Saya nggak boleh. Gitu.
Makanya ini percaya sama kita. Kalau pengamen ada nggak Pak? Pengamen ya tiap hari hampir aja, cuman nggak mau masuk ya nggak boleh. Di luar aja. Berarti ketat ya Pak ya? Iya. Di luar. Itu banyak tuh yang ngasih Pak. Ya namanya rezeki dia kan ya ada yang ngasih, ada yang enggak kan ya. Sama kita ada yang ngasih segini saya terima kan gitu. Jangan nolak rezeki kan, namanya kalau ada ini nolak rezeki. Ada yang ngasih 1.000, yang 2.000 ya. Bapak pernah lihat gak sih kalau misalkan ada pengamen atau nggak pengemis yang badannya masih sehat yang bisa Pulang. bekerja kayak Bapak gitu? Lah banyak, Banyak. banyak. Banyak yang support gitu. Banyak lah. Kadang-kadang kan pengamen masih pada sehat ya. Iya. Kalau yang pengemis ya paling yang begini ya. Iya. Jadi, Nggak ada yang muda-muda gitu kan? ada sih, cuman nggak terlalu sering. Cuma sekedar lewat-lewat. Pak, kalau terkait pengemis di sini nih, kan saya lihat banyak banget ya di tukang masak Padang ini, di sana juga ada kan? Ada. Itu kalau kayak gitu ada apa sih bosnya gitu nggak sih Pak? Nggak ada, nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka Paling mereka yang Sendiri punya aja. keluarga, yang punya anak. Gitu. Mungkin ini kan nggak punya suami ya, yang tua ini maaf ya. ya. Jadi, itu doang. Ada yang punya suami, cuma istrinya suruh di sini. Gitu. Beda lagi. Ada yang kayak gitu. Ya, yang tadi itu kan temennya ini kan masih muda ya. Iya, masih Kelihatannya muda. masih. Aduh kata saya. Cuma saya omelin namanya orang ya. Iya iya. Tuh kata saya jualan kue atau apa kerja apa gitu ya. Iya. Jangan nggak ada aman itu kan nggak punya maaf ya. Jalannya juga nggak ada ini kan. Tapi yang tahu Bapak suaminya itu kerja nggak sih? Katanya sih kerja di bengkel mobil. Cuma udah berhenti. Gitu. Saya juga sering maaf sama ininya menginterogasi sama dia gitu. Saya Iya. sering saya interogasi. Katanya pemulung, ada yang di bengkel, kerja gitu. Suaminya. Makanya tadi kita mewawancara juga susah gitu. Iya, Ya. yang satu itu yang itulah rumasa gitu. Mungkin dia, iya saya masih muda kan gitu ya. Iya iya. Oke mungkin gitu aja kali ya Pak ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Di hari kedua penyelidikan, kami memulai penelusuran menuju kawasan Banten Lama. Namun, dalam perjalanan kami melihat ibu-ibu membawa anak sambil membawa barang rongsokan. Kami memperhatikan baik-baik seorang ibu itu sambil mendekati untuk menggali informasi. Ini adik teh. Anak. Oh anak. Iya. Masih ratu muda banget. Iya. Sebelumnya namanya siapa teh? Ibu Mima. Ibu Mima. Iya. Teteh asli sini, asli Serang. Ih, asli Rancalutu sih. Daerah mana ya teh? Ciomas. Oh Ciomas. Oh Ciomas. Iya. Jalan kaki aja ke sini? Enggak, naik mobil. Oh naik mobil. Turun di Tekele, jalan kaki. Oh biar tiap hari gitu ke sini? Iya, Tapi suami kerja teh? kerja. Ya. Kerja bangunan kadang ada, nggak ada. Suami kerja mungkin karena penghasilannya kurang atau gimana teh? Kurang sih penghasilannya. Oh gitu. Adiknya ini udah sekolah belum? Belum. Belum. Udah umur berapa? 4 tahun. Oh 4 tahun. Anaknya juga suka diajak teh? Iya, suka. Ada. Enggak ditaruh di rumah aja gitu. Nggak ada. Nggak ada siap-siap kan di rumah. Adek. Ada. Sini. Jangan ketakutan. Enggak apa-apa sini. Tapi keluarga di rumah pada sehat. Yang telik emang teteh aja atau keluarga juga? Keluarga. Ah, sama saya. Siapa? Mama sama teteh. Iya. Oh, mama sama teteh. Oh, udah dari berapa tahun gitu teh? Udah 2 tahun. Oh 2 tahun. Iya. Karena apa ya, ekonomi. Ekonomi aja teh. Ini juga apa teh? Rongsok. Oh ini rongsok. Saya tetap kalau seharian mikir kayak gini ada masalah berapa juta Pak? Dapat asilan 2020. Iya. Ini sekilonya berapa teh? 2.000. 2.000 ya Allah. Dikumpulin aja. Dikumpul aja ya. Ya Allah.
Di perjalanan kami menuju kawasan Baton Lama, kami menyaksikan pemandangan yang menarik perhatian kami. Sosok pengemis yang menggunakan kacamata hitam sambil berjalan dengan hati-hati, menggunakan tongkatnya. Kami memutuskan untuk mendekati pengemis tersebut. Pak, di sini tiap hari keliling nggak Pak? Ya bisa dibilang udah tempat tinggalnya ya di sini. Oh, ini tempat tinggal. Oh iya. Jadi ya Nggak pulang pergi. Oh, di sini aja. di sini aja. Ya kalau kita lapar kita langkah, kita haus yang langkah lagi. Kalau tidur Bapak di sini juga. Ya ini kadang di kantor kota kursinya itu kita sering lihat ya. Kalau lagi musim hujan masih Udah berapa lama Pak? Lakukan. baru dari Agustus. Baru ya? Dari Agustus. Agustus tahun ini. Ya, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulanan ya? 4 bulanan. Itu sebelum di sini mungkin Bapak sebelumnya kita sebetulnya kalau sebelum kayak gini, ya setahun yang lalu ya ya. masih ya buruh lah, kadang dagang, kadang dibangun ya apa aja namanya orang ke sekolah ya nggak pakai jasa. Oh, sempat di bangunan juga ya? Ya, Gede. Kan Bapak matanya kurang sehat nih. ya. Itu kalau di sebelumnya kan di kuli itu gimana Pak? Makanya setahun yang lalu masih bisa. Ini baru tahun lebih lah kurang lebih. Kenapa ya Pak? Itu boleh tahu? Kecelakaan. Kecelakaan. Oh iya. Proses cuman karena berat Arab sebenarnya ke ini bukan awalnya kepala, jadi saya kan nggak ada kepala. Bapak sendiri maaf, Bapak tapi keluarga masih lengkap? Kalau nggak salah sih lengkap, kalau nggak salah cuma karena saya sebatang kara dari saya sendiri kan tinggal sama istri kan, saya sama istri udah ini kontrak tanah ini merantau buat ini aja. Bapak ayo makan sendiri. Ya, Iya. ya tinggal sendiri ya kayak gini sekarang udah nggak lihat, tinggal nunggu waktunya aja jadi pikiran aja. Kalau berarti sini banyak Ya kalau masalah itu namanya tempat kayak gini ya banyak yang solid, nggak sedikit juga yang baik. Itu aja. ada aja yang ngasih buat makan. Ya ada yang sempat makan. Ini aja kemarin sudah saya hilang ini dikasih baru malah. Ya alhamdulillah kita Allah itu nggak bakalan dia dengan apa ya. Sebelumnya mohon maaf dan Ya tidak apa-apa. Ya itu aja. Iya. Akhirnya itu dia tuh orang Lampung katanya. Ya terus kecelakaan, bawa rumah sakit, terus akhirnya mau pulang ke Lampung bikin jauh. Nah, istrinya punya sih, cuma dia
mungkin mau pulang jauh kayaknya di sini aja mungkin. Berarti Sambil- udah biasanya tinggal di sini. Ya di lingkungan sini aja. Itu enggak jauh dari sini. Saya lihat baru. Iya. Yang sikapnya dia harus kita berdiri bulan ini. Iya. Tapi sebelum bapak yang tadi itu ada bapak selain gitu sekitar di sini. Kalau peristiwa lain mah ya ada sih, cuma jarang gitu kan, satu dua gitu. Pengemis itu kadang nyebar sih, kadang-kadang ada di sana, ada di Sumatera Karet, ada di sini, ada di sana. Jadi dia bukan satu dua, banyak, cuma sebar dia. Pak, menurut pendapat bapak sendiri gimana Pak? Kalau misalnya ada anak muda yang masih muda masih bisa bekerja gitu, tapi mereka malah pilih untuk mengemis. Itulah dia orang tuh kadang-kadang masih muda, pengemis itu namanya pemalas tuh ya. Pemalas ya, putih muda, putih badannya sehat, mungkin nggak pantas ya dia. Ada juga begitu ya, itu yang pemalas tuh gitu ya. Tiga yang udah rentah itu ya, kayak kakek nenek udah pakai itu ya, atau ini pengkor gitu ya, dia pantas gitu ya. Kadang-kadang cedera kan. Iya. Kan orang sehat, orang masih muda, cuma kadang kacamata, pakai kedok apa, tangan kayaknya mah, kayak baju romeng, apa orang sehat orangnya mah. Ada juga begitu, jadi masing-masing akalnya orang-orang gitu mah, masing-masing akalnya. Ya orangnya enggak, bukan mah orang sebelumnya bagus biasa, itu pokoknya bagus, kadang begitu katanya ada dengan yang itu jangan sama, jangan hal apa. Di rumahnya mah kaya katanya gitu. Oh iya tak, gitu. Banyak orang yang bilang tuh ya. Pejakan yang bisa bayar untuk itu. Yang sadar ya, apa ngasih gede ya, ya, yang prihatin, apa seadanya. Rupanya mah, mah sawah kayak apa gitu. Ayah katanya, pengungsi itu ya ini kira, cuma pura-pura doang gitu. Apa iya saja nggak tahu apa iya kayak, ya nggak tahu ini ya aja. Saya nggak percaya gitu kan. Tapi di sekitaran kampung bapak mungkin ada nggak? Atau rata-rata pengungsi kebanyakan itu pendatang kayak gitu? Kalau alam ya, kebanyakan dari mana-mana sih pengungsi itu. Ya orang jauh, orang dekat gitu. Ya namanya orang cari makan kan dari mana-mana kan. Ya jauh, yang dekat, yang mana. Kalau yang mau mah gitu. Sesampainya di kawasan Banten Lama, kami dihadapkan pada pemandangan yang cukup mengganggu. Keberadaan pengemis cukup meresahkan para pengunjung di daerah tersebut. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Dengan saya Muhammad Syafiq Syafriuddin. Apakah Mas sering berkunjung ke sini? Kebetulan sih baru 2 kali ya sama ini ya, baru 2 kali untuk Banten Lama. Boleh bertanya, kan di sini kan banyak pengemis ya. Apakah Mas merasa terganggu dengan banyaknya pengemis di sini? Untuk hal itu, untuk pengemis itu sendiri ya mungkin menurut saya ya bagi pemerintah ya khususnya itu penting banget untuk membuka lahan pekerjaan yang lumayan banyak ya, supaya apa ya namanya orang-orang yang berkebutuhan khusus ini atau pengemis ini sendiri tuh mempunyai pekerjaan dan ya mungkin ya pekerjaan lebih sih atau penghasilan ya tidak seperti ini. Oke baik Mas, terima kasih. Ya sama-sama. Jam 8 sampai jam 5. Jam 5. Ya jalan kaki lah dekat. Rumahnya dekat. Ya nih dekat nyebrang jalan kereta doang. Serombongan sih. Iya, serombongan. Ada nggak sih Bu yang masih sehat, yang masih bisa kerja selain kayak gini gitu? Ibu ngelihatnya ada nggak orang kayak gitu?
Kalau hari ini tuh ada, kalau nggak salah adanya 24 orang. Banyak nih. Banyak. Kalau minggu mah penuh, tinggal milih. Banyak. Ada yang lumpuh, katanya. Belah sini nih. Jadi umum aja gitu masuk ke sini, Bu. Umum aja gitu. Iya. Siapa aja boleh ya? Boleh. Enggak ada yang larang. Iya, enggak. Cuma kalau enggak suruh mundur-mundur aja. Udah sampai diusir sampai Enggak. Kalau yang ngejar-ngejar jadi diusir lah suruh. Selain kerja kayak gini, Bu kerja apa nih? Ya cuma gini doang. Beres aja di rumah. Seperti di rumah itu jualan gorengan atau apa? Sekarang udah nggak jualan, istirahat. Biasanya ada nggak sih orang yang ngasih terus yang sebelahnya tuh kayak apa ya, kayak ini gitu ada yang marah-marah di sebelah. Ya ada lah yang marah-marah kalau yang nggak dikasih mah. Berarti harus sama rata semua. Iya. Maksudnya kan yang ngasih itu yang orang cacat-cacat gitu. Yang ini mah nggak dikasih gitu. Apalagi yang ada yang ini juga nggak kelihatan, jarang ada yang ngasih, nah. Iya. Ngapain? Berarti Nggak rata gitu. Padahal mah yang dikasih mah yang ini aja, yang sehat-sehat aja. Yang benar nggak kelihatan, jarang ada yang ngasih. Punten Ibu. Emang tapi ada penyaringan nggak sih, Bu, kayak misalnya yang sakit aja gitu yang di sini gitu, yang sehatnya nggak usah gitu. Ada nggak sih penyaringan kayak gitu? Pemilihan ada ya? Ada. Tapi kadang ada aja mungkin yang bandel yang masih sehat gitu, masih muda Iya, yang gitu. tadi tuh anak-anak tuh tadi tuh bandel itu. Makanya jangan kalau stres, kamu duduk. Kalau nggak duduk, kalau lari udah sana keluar. Banyak. Kayak gitu. Orang gantang-gantang pada Iya. mentang. Walaupun udah ada peraturannya gitu, penyaringannya gitu Iya, ya. tetap aja banyak. Bujang-bujangan sih pada mentang. Kalau hari ini Kalau jaga masih kuat bekerja di kayu juga. Cuma dasar orang males. jangan saking malesnya orang. Iya. Banyak kalau minggu merame nih. Makanya kan kalau yang di dalam kan nggak ada. Oh, yang di dalam sebelah. Di luar yang sebelah sana itu. Jadi udah UPR. Udah lihat. Pihak PUPR dengan pihak Kenadiran udah sepakat bahwa tidak ada boleh publik di dalam. Kalau dulu kan Pengunjung di sini kayak mengeluh kayak ada pengemis tuh kayak ngeganggu kita tempat jarak gitu. Yang maksa gitu ya. Kalau kita nggak tahu ya, soalnya kan di dalam sini mah nggak ada yang ngeluh ya. Kalau yang di dalam, kalau yang di luar kita nggak tahu. Tapi beda ya di dalam sama di luar. Kan kalau di luar kan di masyarakat. Jadi makanya nantinya pertanyaannya ke masyarakat yang di dalam sana. Itu nanti ada nggak pengunjung yang ngeluh gitu kan? Kalau di masyarakat kan, karena adanya di perkampungan. Itu mungkin tidak ada yang di dalam. Jadi kalau misalnya bertanya ada yang ngeluh enggak, ya nggak tahu kita, karena di dalam enggak ada yang ngeluh. Maka mereka merasa nyaman. Ya, udah ada aturan bahwa gepeng, cendol, pengemis yang sampai ada. Udah, tapi ya tetap gitu. Besok suruh pulang, datang lagi. Tidak boleh masuk tapi ke sini, hanya di taman. Di belakang ada, di taman ada. Pokoknya dari Jumat, habis Jumat ya, mau Jumat, sholat Jumat sampai kadang sambil sore naik nasi bungkus. Cuman kalau di dalam ini memang larangan. Soalnya kalau ini kan udah disurvei ketua Kenadirannya, udah cek apa gitu. Ini yang makan pegang ada Ketuanya juga. Ya, ketua Kenadiran. Maksudnya ketua Bantennya, bukan ketua pengemis. Keberadaan pengemis yang cukup banyak juga menjadi salah satu masalah. Mereka mencoba untuk meminta bantuan atau memberikan gangguan kepada pengunjung yang berdatangan. Meskipun ada yang bertujuan untuk meminta pertolongan, namun terkadang tindakan ini dapat mengganggu kenyamanan para pengunjung yang datang untuk menikmati suasana sejarah kawasan Banten Lama. Kami merasa prihatin dengan situasi ini.
Seharusnya kawasan bersejarah seperti Banten Lama menjadi tempat yang damai, nyaman, dan memberikan pengalaman yang berharga bagi setiap pengunjung yang datang. Di malam harinya, setelah kami berkumpul di salah satu kafe, dalam perjalanan pulang kami menemukan banyaknya pengemis dari kalangan anak kecil di pinggiran jalan Kota Serang. Hal ini membuat kami prihatin dan mendekati salah satu pengemis tersebut. Itu teman kamu? Oh, berarti satu tetangga apa gimana? Saudara. Oh, masih saudaraan. Jalan kaki gitu ya berdua. Saudara. Itu apa tuh? keluarga ya maksudnya suka keliling kayak gitu. Itu pisah-pisah apa gimana deh tempatnya? Ditentuin gitu. Diarahin bapak sama dia. Oh, berarti bapak sama ibu di Rawu gitu. Kamu di sini sama saudara kamu itu. Tapi dia nggak pernah pengen sekolah gitu. Tapi ada keinginan nggak? Keinginan mau ada pengen sekolah gitu, ngeliatin orang pengen kan. Ternyata benar asumsi kami bahwa ternyata banyak pengemis yang berkeliaran di malam hari, dan yang sangat menyedihkan mereka justru dari kalangan anak-anak yang seharusnya memilih belajar di rumah untuk merangkai masa depan yang lebih cerah. Miris karena hal ini masih saja terjadi di Kota Serang. Hari berikutnya, kali ini kami mencari anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk melakukan wawancara. Kami berharap dapat memperoleh informasi yang lebih dalam terkait kondisi Kota Serang dari sudut pandang yang berbeda. Dengan semangat yang sama, kami menjelajahi wawasan ini di siang hari, mencari keberadaan anggota Satpol PP yang mungkin sedang bertugas. Benar saja, kami bertemu dan mewawancarai salah satu Satpol PP. Selain mengamankan aset-aset daerah, mengamankan bupati, Sekda, wakil bupati. Selain itu tugas Satpol PP banyak, KL, pengungsi jalanan. Soalnya kenapa? Kalau pengemis di jalanan itu kan meresahkan masyarakat juga, kan nggak boleh. Nah, selain itu kalau ya kita operasi minuman miras, itu juga nggak boleh. Bapak biasanya kalau cara mengamankan pengemis itu gimana ya? Kalau cara mengamankan pengemis itu kita yang pertama kalau melihat baju Pol PP emang langsung pada kabur ya. Oh iya, biasanya kayak gitu. Kita juga pernah itu waktu belum ada Kota Serang itu sempat pakai bebas kayak intel lah. Pas kita ketemunya lawan yang dewasa ya, sempat ngelawan dia pakai gitar itu. Pas ngelawan datang polisi, ada apa? Ada dari Satpol PP Pak. Itu yang pakai bebas sama Satpol PP. Oh ya udah, lanjutkan. Satu lagi nih Pak ya, terakhir yang saya tanyakan tuh kan pengemis kan kalau misalkan ketemu Satpol PP tuh suka dibawakan ke kantor, suka dikasih arahan kayak gitu. Mungkin arahannya tuh yang seperti apa dan si pengemis itu tidak merugikan masyarakat setempat gitu Pak? Yang pertama kita yang kasih arahan itu si pengemis itu jangan dia nyanyi di dekat jalan lah, istilahnya lampu merah gitu, takut dia ketabrak mobil. Yang kedua, jangan kalau dia saat lagi mau nyanyi dia maksa-maksa, apalagi mobil sampai bisa termasuk, itu yang dikhawatirkan. Doa. Di tengah dinamika kehidupan Kota Serang, masalah keberadaan pengemis menjadi salah satu isu yang mendesak. Banyaknya pengemis di kota ini telah menimbulkan keprihatinan dan dampak sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat. Peningkatan jumlah pengemis di Kota Serang telah menjadi perhatian utama karena hal ini tidak hanya berdampak pada citra kota, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan kesejahteraan bagi para pengemis itu sendiri.